Selamat pagi semuanya. Atau siang ya? Sore, malam, gitu deh. Jadi trending topik akhir-akhir ini adalah seperti judulnya, virus corona ya, yang seperti kalian semua sudah ketahui. Nah, sebab virus corona ini banyak aktivitas yang terbatas dan jutaan rakyat tak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia bahkan ya, diisolasi atau dibatasi oleh yang namanya tindakan jarak sosial, atau bahasa Inggrisnya yang seperti kalian sudah ketahui, social distancing ya, social distancing ya, itu. Nah, yang sangat penting untuk mencegahi virus corona ini adalah menjaga jarak ya, menjaga jarak, memakai masker. Makanya pemerintah sudah beberapa kali melaksanakan yang namanya PSBB. Dan PSBB ini dilakukan untuk membatasi jumlah orang yang berkumpul di dalam satu titik atau area. Nah, masalahnya virus corona ini atau juga PSBB dan peraturan-peraturan yang cukup ketat dapat mengefek orang-orang yang sedang sangat kebutuhan, dan terutama untuk orang-orang yang sangat membutuhkannya untuk membiayai hidup mereka, membiayai keluarga, untuk membiayai sekolah anak mereka. Di Indonesia juga agak sulit untuk melaksanakan PSBB yang sangat ketat. Oke, jadi tema utama hari ini adalah berolahraga di masa pandemi yang dikatakan membantu melawan virus corona. Nah, masyarakat dengan adanya pandemi ini jarang sekali memikirkan untuk berolahraga ya. Kadang hanya bermalas-malasan. Padahal olahraga itu amat sangat penting. Dan justru beberapa penelitian dan studi sudah menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara rutin dapat memperkuat daya tahan tubuh dan memperkebalkan tubuh kita ya. Dan jika olahraga dilaksanakan secara rutin, hal ini juga dapat memperkuat kemampuan tubuh, terutama untuk melawan diri atau tubuh dari berbagai macam infeksi, virus, atau bakteri, atau penyakit ya yang kurang sehat. Dan studi-studi tersebut mengatakan ya bahwa jika seseorang melakukan aktivitas fisik, produksi antioksidan yang disebut extracellular superoxide dismutase ya, yang disingkat jadi ECSOD, dapat ditingkatkan. Nah, antioksidan tersebut dapat membantu meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh, terutama di bagian-bagian seperti memperkuatkan jantung, paru-paru, dan stamina, dan lain-lain. Seperti kemungkinan beberapa sudah mengetahui ya, salah satu komplikasi COVID-19 ini adalah yang disebut Acute Respiratory Distress Syndrome, disingkat ARDS, yaitu gangguan pernapasan. Virus corona berhubungan dekat dengan pernapasan yang menimbulkan gangguan pada saluran pernapasan seperti mulai dari rongga hidung ke mulut hingga paru-paru. Nah, ARDS ini juga dikarenakan oleh penumpukan cairan di kantong udara kecil di paru-paru atau juga disebut alveoli. Nah, ini video yang didapat dari YouTube mengenai penyebaran virus corona yang mengakibatkan gangguan pernapasan. Kami terutama harus melihat bagian paru-paru. Setiap paru-paru memiliki bagian terpisah yang disebut lobus. Biasanya saat Anda bernafas, udara bergerak dengan bebas melalui trakea, kemudian melalui saluran besar yang disebut bronkus. Setelah itu melalui saluran yang lebih kecil yang disebut bronchiolus, dan akhirnya menjadi kantung-kantung kecil yang disebut alveoli. Saat Anda menarik nafas, setiap kantung udara mengembang seperti balon kecil, dan saat kami menghembuskan nafas, kantung mengempis. Pembuluh darah kecil yang disebut kapiler mengelilingi alveoli kami. Oksigen dari udara yang kami hirup masuk ke kapiler, kemudian karbon dioksida dari tubuh keluar dari tubuh kami ke dalam alveoli, sehingga paru-paru kami dapat membuangnya saat Anda mengeluarkan nafas. Biasanya, sel-sel sistem kekebalan atau imun menyerang virus dan kuman yang berhasil melewati lendir dan memasuki alveoli. Namun, jika sistem kekebalan melemah, seperti akibat infeksi virus corona, virus dapat membanjiri sel-sel kekebalan dan bronchiolus, serta alveoli kami meradang.
Peradangan dapat menyebabkan alveoli terisi dengan cairan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal ini membuat tubuh sulit mendapatkan oksigen. Virus ganas ini sebenarnya dapat mengakibatkan kematian seseorang ya jika badannya sangat lemah, dan maka itu berolahraga itu sangat penting untuk mencegah virus corona. Nah, jadi bagaimana cara memiliki daya tahan tubuh yang kuat? Berolahraga. Bagaimana cara meningkatkan kekebalan dengan berolahraga, dan bagaimana cara meringankan risiko kematian? Berolahraga. Jadi kita balik lagi ke topik berolahraga di masa pandemi ya. Khususnya untuk orang yang belum pernah positif COVID ya. Menurut para ahli, olahraga mengaktifkan tubuh untuk mengeluarkan atau membuat antibodi dan sel darah putih ya, atau sel darah putih juga bisa disebut leukosit. Nah, leukosit ini membantu mengeluarkan antibodi. Antibodi itu bekerja untuk melawan virus-virus atau bakteri, parasit, dan lain-lain ya. Jika seseorang berolahraga, sel darah putih itu menjadi lebih aktif dan otomatis akan bergerak lebih cepat ke seluruh tubuh melewati aliran darah. Tak hanya itu, jika manusia berkeringat, racun juga akan dikeluarkan dari tubuh dan dibuang keluar. Dan karena panas, jadi berkeringat terus panas, lalu suhu temperatur badan naik. Hal ini dapat menurunkan pertumbuhan bakteri ya. Jadi disingkat, berolahraga itu juga semacam pengobatan alami. Harus ada inisiatif dari diri sendirinya untuk melakukannya. Harus ada motivasi. Risiko diabetes juga akan menurun, dan gula juga dapat terkontrol, dan ketegangan dan stres juga akan berkurang. Aktivitas ini juga dapat membantu untuk positive thinking ya, selalu memiliki pemikiran atau mindset yang positif. Dan hal ini juga otomatis akan membantu meningkatkan koordinasi dan kekuatan otot di tubuh. Nah, ini baru pada satu sisi ya. Pada sisi yang lain, ada juga bahayanya olahraga. Nah, benar-benar harus diperhatikan bahwa yang cocok untuk berolahraga adalah orang-orang yang belum terjangkau atau belum pernah positif corona. Jika seseorang yang sedang positif corona atau mungkin masih paru-parunya masih lemah setelah mendapati virus corona, maka akan ada risiko dan efek samping yang cukup berat. Nah, contohnya jika seseorang yang sedang positif corona terus berolahraga, pikirkan secara realistis tidak akan terjadi ya, karena kondisi tubuh sangat lemah pada saat itu, saat terkena virusnya. Tapi jika terjadi, maka studi juga mengatakan bahwa seseorang yang berolahraga saat paru-parunya sedang lemah, maka akan memperburuk kondisinya, memperburuk gejala-gejalanya. Selain lelah, pasien positif tersebut juga akan memiliki kondisi jantung yang sangat kritis sehingga kesulitan untuk bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan radang otot yang juga disebut miokardium, membuat tubuhnya semakin lemah. Jadi pada saat memiliki virus corona di dalam tubuh ya, tak hanya mengalami sesak nafas, tapi juga badan dan jantung sekaligus diserang semua. Dan pada akhirnya juga dapat menimbulkan kerusakan atau kegagalan jantung. Selain kegagalan jantung juga dapat mengakibatkan miokarditis dan arrhythmia. Ya, semuanya itu untuk video hari ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.